Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 27 September 2023. Tema Renungan Saat Teduh kita dengan judul Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolonglah aku. Firman Tuhan terambil dalam Matius 14 ayat 28 sampai dengan ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasakan tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam dan berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Maka mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar kebenaran firman Allah, bagaimana Tuhan menolong kami di dalam saat-saat yang paling sulit dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tuhan tolonglah aku. Berapa kali kita pernah mengucapkan kata seperti ini, seperti yang diucapkan oleh Petrus, Tuhan tolonglah aku. Petrus yang awalnya beriman dan kemudian mampu berjalan di atas air karena mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tatkala Yesus berkata, mari datanglah dan berjalanlah, maka kesanggupan, kemampuan diberikan oleh Yesus. Di mana Petrus bisa berjalan di atas air. Namun tatkala melihat masalah kiri dan kanan, tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Apa yang kita pelajari pada bagian ini? Sewaktu kita tenggelam, sewaktu kita mengalami kesulitan, bukankah ini adalah gambaran tentang kehidupan kita? Kalau kita tetap fokus kepada Kristus, fokus kepada firman-Nya, mempercayai, mari datanglah, engkau bisa berjalan di atas air seperti aku berjalan di atas air. Sewaktu kita fokus kepada Kristus, tidak memandang kiri dan kanan, tidak ragu dan dikhawatirkan dan ditakutkan oleh gelombang dan tiupan angin yang ada, maka kita akan berjalan di atas air. Namun sewaktu kita melihat kiri dan kanan, kita mulai meragukan, apakah Yesus sanggup untuk tetap membuat aku berjalan di atas air? Maka di sanalah kebimbangan, keraguan, kekhawatiran menenggelamkan Petrus, dan Petrus kemudian berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, perkataan Tuhan tolonglah aku seringkali kita ucapkan. Dan itu adalah sesuatu privilege, sebuah anugerah besar di masa-masa tersulit, di masa-masa kita tidak mampu dan tidak sanggup, bahkan kita mengalami keputusasaan. Sewaktu kita berteriak, Tuhan tolonglah aku, terbuka lebar surga, terbuka kuasa Allah, terbuka pertolongan Tuhan yang akan Tuhan alirkan seperti sinar terang, seperti air yang mengalir. Kekuatan Allah itu akan diberikan kepada kita. Tuhan tolonglah aku. Dan kemudian kita bisa terangkat kembali dan tidak ditenggelamkan oleh air, tidak ditenggelamkan oleh masalah, tidak ditenggelamkan oleh ketakutan, tidak ditenggelamkan oleh berbagai macam masalah yang menghajar kita, yang menghimpit kita, yang menerpa kita. Kita akan sanggup berdiri. Sahabat seperjalanan, kisah yang sangat luar biasa dan setiap orang percaya sangat memahami, dan kisah yang sangat spektakuler. Yesus berjalan di atas air dan Petrus ingin punya kemampuan yang sama, dan dia sanggup juga berjalan di atas air dengan pertolongan Tuhan. Sudah berulang kali kita mendengarkan kisah ini. Namun pada bagian ini mari kita belajar bahwa perkataan Tuhan tolonglah aku adalah sebuah bentuk yang kita imani dan percayai tanpa meragukan keadaan sekitar masalah yang ada. Tuhan tolonglah aku. Sewaktu kita mengucapkan kata Tuhan tolonglah aku, jangan sampai hanya sewaktu kita dalam kondisi sudah tenggelam, tetapi sewaktu kita diberkati oleh Allah, kita disertai oleh Allah, dan kita sedang berjalan di atas air, maka perkataan yang kita ucapkan adalah Tuhanlah pertolonganku. Sehingga kita belajar dua hal. Suatu kita tenggelam, kita ragu, kita kurang beriman, maka kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Namun sewaktu kita bisa menjaga kehidupan dengan baik, mempercayai Allah, kekuatan Allah penuh kepada kita, maka kita mengatakan, Tuhanlah pertolonganku. Dengan demikian sahabat seperjalanan, kita berbicara tentang pribadi siapa yang terhebat.
Pribadi siapa yang luar biasa dalam kehidupan setiap sahabat seperjalanan? Sewaktu ditanyakan, pasti kita bisa mencantumkan siapa orang terbaik yang ada dalam hidup kita. Salah satu yang menjadi catatan paling tinggi adalah mama kita, ibu kita, orang tua kita. Sekalipun banyak orang tua yang tidak sempurna, banyak juga anak-anak yang terluka kepada orang tua akibat perlakuan orang tua. Tapi itu ibu, Tuhan tolonglah aku, mama tolonglah aku, papa tolonglah aku. Kalau itu adalah anak-anak yang masih kecil. Suatu kita berada di jalan, kita mengalami perampokan, pembegalan, maka kita biasanya berteriak, oh polisi tolonglah aku. Kalau kita mengalami kebakaran, kita akan berteriak, pemadam kebakaran tolonglah aku. Ada banyak pertolongan yang kita bisa dapatkan di dalam dunia ini. Tetapi pertolongan yang paling sempurna, sebagaimana pemazmur mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan dan menciptakan langit dan bumi ini. Dialah sumber pertolongan kita. Sahabat seperjalanan yang terkasih, berapa jumlah masalah yang ada terjadi dalam hidup kita sampai saat sekarang. Bahkan yang lebih parah, masalah yang terdahulu yang sudah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, yang seharusnya bisa selesai cepat sampai sekarang, tetap masalahnya tidak selesai. Apa yang kita akan lakukan? Tuhan tolonglah aku. Suatu kita sanggup melewatinya dengan penyertaan Tuhan, maka kita akan berkata, Tuhanlah pertolonganku. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, seberapa penting kehidupan kita itu dekat dengan Allah, mempercayai Allah. Maka itu jawabannya adalah sangat penting, luar biasa. Tidak ada sumber daya, sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber hikmat yang melebihi daripada Allah. Sehingga keyakinan dan iman percaya kepada kita, sekalipun angin yang bertiup, masalah yang menerpa, tidak akan menenggelamkan kita sewaktu kita tetap fokus kepada Allah yang mencintai dan mengasihi kita, kepada Allah yang siap menolong kita di dalam setiap keadaan. Sekalipun bahaya yang di luar kemampuan kita, dan memang kita tidak pernah sanggup menghadapi berbagai macam masalah, karena kita manusia terbatas. Namun sewaktu kita mengandalkan Tuhan, maka kekuatan itu akan dilimpah-limpahkan. Sahabat seperjalanan, bukan kita masih mengingat ilustrasi di masa kecil. Tatkala ayah kita di belakang, kita masih usia 3 tahun, 4 tahun berjalan di depan, tidak ada yang berani mengganggu kita berjalan di depan. Mengapa? Karena ada ayah kita di belakang. Bukankah sewaktu kita menghadapi kehidupan dengan segala problem dan masalahnya, ada Tuhan yang menyertai kita, tidak hanya di belakang, kiri, kanan, depan, atas, bawah. Tuhan itu melingkupi kita, dan kita akan disanggupkan menghadapi berbagai macam masalah. Sewaktu ada problem dan kita kemudian jatuh, tidak sanggup, maka kita berteriak, Tuhan tolonglah aku. Sewaktu pertolongan Tuhan dinyatakan, kita diangkat, maka kita akan berkata, Tuhanlah pertolonganku. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, tetap beriman, tetap setia mengikut Tuhan, tetap kuat, tetap melihat setiap masalah yang ada kekuatan Tuhan yang menopang. Angin tidak pernah akan menerpa kita dan menenggelamkan kita, karena sumber segala pertolongan berasal daripada Tuhan. Kita sewaktu ada masalah, kita berkata, Tuhan tolonglah aku. Sewaktu Tuhan berkati dan kita mampu melewatinya, Tuhanlah pertolonganku. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.